Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Meliasi dari kelas Ilkom 2B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang film tahun 2010 yang berjudul The King's Speech, dan juga saya akan sedikit menganalisa tentang teori-teori komunikasi dan teknik-teknik public speaking yang ada pada film The King's Speech ini. Film The King's Speech menceritakan tentang Raja George ke-6 bernama Albert, yang juga dijuluki sebagai Duke of York, yang merupakan putra kedua dari Raja George ke-5. Pangeran Albert diangkat menjadi seorang raja ketika ayahnya wafat. Namun sebenarnya tahta kerajaan seharusnya diberikan kepada kakaknya Pangeran David. Namun karena ia melanggar aturan keluarga kerajaan dengan berhubungan dengan wanita yang sudah bersuami, akhirnya ia lebih memilih untuk menyerahkan tahta raja kepada adiknya Pangeran Albert. Raja George ke-6 atau Pangeran Albert ini memiliki keterbatasan dalam berbicara atau gagap. Hal ini karena trauma masa kecil yang dialaminya. Selama hidupnya, ia tidak pernah berbicara di hadapan umum. Seperti ketika ayahnya Raja George ke-5 memintanya untuk membacakan pidato penutupan di sebuah acara kerajaan, namun karena keterbatasan yang dialaminya, ia tidak dapat membacakan pidato tersebut dengan lancar. Ratu Elizabeth yang merupakan istri dari Raja George ke-6 ini satu-satunya orang yang terus berusaha untuk mencari dokter agar dapat membantu mengatasi kegagapan yang dialami oleh Raja George ke-6 suaminya. Suatu ketika, ia menemui seorang terapis bicara asal Australia bernama Lionel, yang dimana Lionel ini memiliki metode-metode terapi yang unik. Pada pertemuan pertama Raja George ke-6 dengan Lionel tidak berjalan dengan baik karena pada awalnya Raja George ke-6 menolak dan mengatakan bahwa terapi ini tidak akan berhasil. Namun seiring waktu, akhirnya Raja George ke-6 mulai mengikuti terapi-terapi yang diberikan oleh Lionel, dan akhirnya setelah waktu yang panjang, Raja George akhirnya mampu membacakan pidato pertamanya sebagai seorang raja ketika meminta rakyatnya untuk bersiap menghadapi perang melawan Jerman. Sekarang kita menuju ke analisis film The King's Speech. Yang pertama adalah tentang teori-teori komunikasi. Teori komunikasi yang pertama adalah classical conditioning atau pengkondisian klasik oleh Ivan Pavlov. Pengkondisian klasik adalah kemampuan merespon stimulus baru berdasarkan pengalaman yang dilakukan secara berulang-ulang. Contoh kasus pada film ini adalah ketika Lionel menginstruksikan Raja George ke-6 untuk membacakan sebuah teks sambil mendengarkan musik, dan tanpa disadari, Raja George ke-6 mampu membacakan teks tersebut dengan lancar karena musik yang diperdengarkan kepadanya dapat membuat rasa takutnya hilang. Teori komunikasi yang kedua adalah operant conditioning atau pengkondisian operant oleh B.F. Skinner. Pengkondisian operant ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah positive reinforcement, yaitu ketika adanya kecocokan dengan kedekatan antara Raja George ke-6 dengan Lionel, sehingga membuat Raja George ke-6 merasa nyaman saat berbincang dengan Lionel dan akhirnya mereka berdua bersahabat. Yang kedua adalah negative reinforcement, yaitu ketika Lionel membuat kesalahan yang membuat Raja George ke-6 merasa tersinggung dan akhirnya ia sempat tidak ingin melanjutkan terapi. Namun akhirnya mereka berdua kembali berbaikan. Yang ketiga ada positive punishment, yaitu ketika Pangeran Albert tiba-tiba diangkat menjadi seorang raja untuk melanjutkan ayahnya. Karena ia menjadi seorang raja, maka mau tidak mau ia harus bisa dan berani untuk bicara di depan umum. Yang keempat adalah negative punishment, yaitu ketika Lionel melarang Raja George ke-6 untuk merokok, padahal saat itu Raja George ke-6 sangat ketergantungan dengan rokok karena dapat menghilangkan rasa kegelisahannya. Kemudian kita akan masuk ke teknik-teknik public speaking.
Yang pertama adalah hindari merokok sebelum berbicara di hadapan publik. Bagi sebagian orang, merokok dapat menghilangkan rasa cemas. Namun, merokok sebelum berbicara di depan umum itu sebaiknya tidak dilakukan. Karena jika kita berbicara di depan publik dengan terbatuk-batuk, maka pesan tidak akan tersampaikan dengan baik. Yang kedua, membuat rileks tenggorokan dan memperkuat lidah. Hal ini bisa dilakukan dengan cara melatih lidah dengan mengulangi kata-kata yang sulit atau tongue twister. Yang ketiga adalah berlatih berbicara di depan umum. Yang keempat adalah selalu melakukan gladi resik agar penampilan kita saat berbicara di hadapan publik dapat maksimal. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai review film The King's Speech dan juga analisa mengenai teori-teori komunikasi dan teknik-teknik public speaking yang ada pada film The King's Speech ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.